Hello guys, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Dan I'm here. Gue tepatin janji gue, kita akan podcast sama Maximilian dan kita akan podcast sama istrinya, Vivi Amilian. Dia adalah the lady pitmaster dari Riung Rasa. Obrolannya sangat menarik, khususnya kita akan ngomongin tentang pengalamannya Vivi belajar barbecue from scratch, dan tiba-tiba waktu suaminya dapat kerja harus handle operation bisnis ini sendiri. Gimana challenges-nya, dan juga gimana mereka berdua suami istri yang kerja di dunia F&B, dua-duanya operation itu balance their work and their livelihood. Work-life balance-nya gimana sih? Semoga this episode bisa menginspirasi kalian. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, check out di Instagram kita di Ray Jensen Radio. Kali gue mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah support Ray Jensen Radio Bali Trip. Kita di sini have fun banget. Kita sangat enjoy dan we couldn't do it without you. Oke, jangan lupa main-main ke Riung Rasa. We'll see you next time. And hope you enjoy the show. Please welcome Maximilian dan Vivi Amilian. Oke guys, welcome back to the show. Sesuai janji kita di Bali dan udah janji berapa kali sama kalian semua, kita akan podcast di Riung Rasa. So here we are. Welcome to the show, Vivi Amilian. Thank you. Yes, dan of course ada tamu favorit. Kalau nggak ada bisa dikomplain gua. Ada Maximilian, apa kabar Sep? Sehat. Oke, gimana bisnis? Bisnis oke. Ya ini lagi libur, so thank you very much udah nyediain tempatnya. Mantap. Thank you for coming. Kita udah makan siomay, kita udah makan bakmi tadi yang top rasanya, dan lu udah smoke chicken. Lagi smoke chicken. Iya. Oke, topiknya kali ini adalah of course tentang mereka berdua, khususnya Vivi. Itu tentang, karena Vivi sekarang jadi lady pitmaster sekarang julukannya. Yeah. Ada lagi gak sih selain lu cewek yang main barbecue? Pasti gitu ada lah. di Indo? Ada lah. Kalau ada gue belum pernah dengar. Kalau ada ya DM kita ajak podcast juga. Ini Maxi kayaknya ada sama istri kalem banget. Ketawanya ditahan ya. Ada pawangnya. Oke. Ini udah buka berapa lama Riung Rasa? 1 tahun 4 bulan. And doing well of course. Ya, puji Tuhan. Gimana ceritanya waktu begitu kalian berdua lagi buka ini, lagi seru-serunya, terus habis itu Maxi panggil kerja gitu kan, di sekarang operation jadi lu kan. Iya. Sekarang kan gimana, ceritain kita itu waktu saat itunya. Gimana ya, kalau di gua sih lebih ke pressure ya. Gua sempat stres juga soalnya orang-orang tuh selalu taunya Riung Rasa itu Maxi. Betul. Jadi dia nggak tahu, orang-orang tuh nggak tahu kalau gue juga sebenarnya udah sambil belajar masak. Gue juga udah prep di rumah. Terus juga kalau misalnya Maxi ada event atau apa, memang gue juga yang pegang. Tapi pas news itu keluar bahwa Maxi mau kerja lagi, Riung Rasa tutup ya. Oke. Ya jadi gue banyak ya depres sih, maksudnya yang dalam artian gila apa gitu. Dan gue juga ngomong sama dia gitu. Gila ya nih, terus nanti kalau misalnya lu udah gak ada Riung Rasa nih mau gimana gitu. Soalnya orang mikirnya Riung Rasa adalah Maxi gitu. Yep. Tapi ya gue juga nanya itu loh, sorry ya, tapi gue nanya itu ke Maxi. Benar. Iya, lo terus Riung Rasa gimana? Banyak banget, dan ada juga yang bilang Riung Rasa tutup ya soalnya chefnya mau kerja lagi. Jadi waktu kan gue juga mikirnya sih sebenarnya kalau dari diri gue sih gue ya there's nothing to be afraid of gitu. Gue tau Vivi bisa kayak gimana, terus ya we've been running for couple months together, dan ya gue udah tahu dia gitu loh. Dia udah kan kayak gue pernah bilang malu, Vivi itu udah kayak sponge, kayak sponge gitu. Kalau misalnya udah belajar satu, udah dia absorb. Dan
she do very well. Gitu. Dan idenya sebenarnya bukan ide lu, malah Exactly. sebenarnya ide. Iya, sebel Itu makanya dia. lu. sebel. Foundernya ini. Kadang-kadang gimana, gue yang bener juga yang merasa kan bukan gue. Gitu. Sebenarnya otak-otaknya Vivi gitu kan. Jadi Iya. ya waktu kalau kita punya discussion gitu kan, ya emang mau dibilang, dia cerita, aku stres nih, misalnya kamu mulai kerja lagi dan orang taunya soal kamu gitu loh. Yang you can do it, gue coba bisa bilang gitu kan. Karena ya gue tiap hari juga dari pagi sampai malam, ya selama pandemi sebelum gue kerja kan gue selalu sama-sama lu, udah gue liat gimana lu grow up gitu, dan gimana lu bisa dari kita berdua buat bikin prep sampai akhirnya dia sendiri yang bikin prep. Sampai eksekusi, sampai masak, sampai organize everything. Maksudnya yang kalau buat Riung Rasa sendiri tuh Vivi nge-prep, Vivi masak, servis, sampai yang buat running sosial media juga dia sendiri. Dia punya Belanja ke pasar juga. Oh iya, kurang. mabuk di korting. Yang paling challenge-nya begitu si Maxi udah kerja, apa yang dari operational side ya, yang lu paling challenge? Yang paling challenge ya kurang orang lah. Kurang orang lah jelas gitu. Cuman lama-lama belajar speed aja sih gitu. Kalau misalnya pas orderan emang lagi banyak terus lagi rame dengan dapur seadanya, jadi ya lama-lama biasa. Oh ya, of course. Sampai sekarang emang belum ada staff di sini. Ada staff dong? Wis. Oke. Terus waktu belajar smoke-nya gimana kan? Smoking meats, terus kayak apa ya, building fire itu kan untuk skill, gitu kan, dan nggak gampang juga gitu kan. Setiap orang punya beda-beda cara how to maintain the fire, how to start the fire, what wood they use gitu kan, pakai kayu apa. Dia ngajarinnya gimana? Jadi awal-awalnya itu gue udah mulai ikut lah pas dia nge-smoke, gue ikut. Dia ngajarin lah in general gitu, seperti suhu, terus jenis-jenis kayu. Itu gue nangkep lah dikit-dikit gitu. Cuman kan pada waktu itu kan dia masih di sini gitu loh. Terus dia mutusin untuk kerja lagi dengan omongan orang yang, Riung Rasa nanti tutup, chefnya udah gak ada. Gue makin yang, lihat ya ntar ya gitu. Oke. Dari situ gue mau belajar, gue mau nge-smoke juga gitu loh. Terus dia bilang yakin, iya yakin. Ya udah, akhirnya dia mulai ngajarin gua tuh, mulai ngajarin semua. Ngajarinnya pas mulai nge-smoke jam 4 subuh ya nangis gua gitu kan. Bangun jam 3, nyalain api, udah gitu yang ngajarin dia lagi kan. Isi ya good teacher. Jadi sepi nih. Jujur. Nanti belanja bulanan gimana ya? He's a good teacher. Cuman Maxi is Maxi. So maksudnya kalau ada orang yang bilang, ya kan diajarin. Kadang gue gitu. Gue kan sebenarnya sebelumnya ini juga udah punya bisnis kue-kue gitu kan online. Ya. Gue bikin ini dia nggak tahu pun orang bilang ya enak lah kan yang ngajarin chef. Dan gue yang enggak, gue belajar sendiri gitu. Jadi dia tuh selalu membayang-bayangin gue gitu kan, seremnya begitu. Gitu. Ada rival juga nih, ada persaingan gitu juga dalam rumah tangga. Haus nih. Jadi dia ngajarin pertama ya gue nyatet seperti biasa segala macam. Nanti kalau misalnya gue ada pertanyaan, ini gimana? Nanti dia bilang pikirin dong. Kemarin gimana gitu. Jadi hal kayak gitu. Oke. Yang paling susah apa di barbecue buat lo? Awal-awal nyalain api, karena kan kalau kita di Riung Rasa ini kan outdoor. Jadi cuaca berpengaruh, angin berpengaruh gitu. Terus juga gue mulai belajar kayak yang kayu basah, yang kayunya ada getahnya lah segala macem, itu banyak. Dan terutama cuaca sih. Oke. Nah tadi kan kita udah shoot lu video how to start fire, your style gitu kan. Coba lu ngomongin step by step dengan cara lu. Ingat ya guys, setiap orang biasanya punya cara sendiri-sendiri nih. Iya, ini caranya Vivi. Step by stepnya gimana? Caranya susun kayu, kan? Susun kayu, pastiin kayunya itu. Kalau kita kan di sini selalu pakai kayu yang buah. Jadi kita memang udah pernah pakai kopi, mangga, rambutan, banyak lah gitu. Ini tadi jeruk. Kita pakai jeruk sama mangga. Kenapa lu jeruk? Gue baru lihat orang pakai jeruk. Sebenarnya sih kalau misalnya mau dipakai jeruk, kemarin kan kita ada satu yang tukang kayu kita di daerah Drupadi itu dekat Renon. Pas dia datang,
Mas kita datang terus dia bilang, Pak nih ada nih Pak kayu. Enggak kita ngeliat dulu nih kayu apaan nih Pak. Kayu apaan? Terus dia bilang, oh ini kayu jeruk. Wah lucu juga. Karena gue sama Vivi kan pikirnya as long itu datang dari pohon yang menghasilkan buah atau kacang-kacangan, we can use it. Gitu kan. Ya udah ya kita coba aja. Dan mostly katanya sih ya si tukang kayu nih diincar sama yang buat bake pizza. Oke. Gitu kan. Jadi kita pengen coba juga sih. Kapal kita udah pernah ya waktu sama Willy juga waktu pernah, itu juga. Willy ya, juga pakai kayu sekali. jeruk. Waktu kita juga coba ya. Kayaknya sih oke. Kalau mau dibilang karakteristik akan kadar rasa jeruk, ya enggak juga. Enggak. Kita pengen tahu aja dia intensitas smoke-nya ke dalam protein yang akan kita smoke itu kayak gimana ya. Oke. Coba gitu. Oke. Terus susun kayunya. Terus? Kita sih biasanya kalau buat aku ya, buat mancing apinya kita pakai apa sih namanya? Kita pakai kayak yang itu tempat bawahan telur itu tadi. Iya. Jadi kita susun pokoknya pastiin ada jarak di antara kayunya untuk ada udara, ada flow-nya kayak gitu. Terus habis itu kita pancing pakai torch, ya merata aja sih. Jadi tergantung kalau kayak tadi kan kayunya misalnya kayak agak basah, agak lembab gitu, ya dia takes time gitu loh. Makanya lu jemur dulu tadi ya, kan. Iya, it gitu. helps. Oke. Terus berapa lama biasanya sebelum bisa use? Paling cepet mungkin 40 menit. Ya, kalau soalnya kan tergantung dia di kayunya kayak kind of like aging gitu, misalnya keringnya, terus segala macam. Kalau misalnya dia perfectly kering sih, kita bisa sampai di ya 30 menit, 40 menit itu udah ready. Maksudnya dalam ready itu barrel juga udah mencapai suhu yang kita mau. Gitu kan. Jadi kita start dari inferno, terus jadi ember, terus maintain the heat of the barrel tuh yang kita mau udah nyampe. Oke. Terus tadi lu bikin chicken. Itu apa? One of the best selling item di sini? Chicken iya, tapi brisket tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Di Jakarta jarang ada, ya yang nyemok banyak. Tapi kalau biasanya datangnya tuh frozen kalau di Jakarta. Apanya tuh? Lu mesen, datangnya tuh frozen. Oh maksudnya brisket jadi frozen. dimasak sebelumnya. Jadi online gitu, buat online. Jadi itu. Kalau lu di sini lu ala minute ya? Iya, jadi kita kalau misalnya emang kan kita di sini bikinnya seminggu sekali. Hari itu ada brisket, hari itu kita smoke. Hari apa biar jualannya? Biasanya Selasa. Biasanya Selasa. Kenapa Selasa? Karena konsepnya harinya itu sebenarnya acaranya kita bikin max day off. Karena hari off biasa. Max day off. Nah gue bingung kalau minggu depan day offnya diganti Kamis ya. Pas libur. Max day off. Oh iya gue inget kan? Max day off. Iya. Max day off. Oke. Terus dari lu belajar ini sampai lu kan sekarang udah terkenal. Malahan sekarang orang udah tahu kan. Lu itu pitmaster juga. Gitu kan. Terus malahan sekarang sudah diundang pop up. Pertama kali di mana? Pertama kali solo nih sendiri di Cerita Manisan. Ubud. Di Ubud. Iya, di Ubud. Oke. How does that happen? Fun sih, nervous, iya. Tapi ya banyak support teman-teman termasuk mentor kita juga, guru kita, shout out to Hawk. Oh iya yang kemarin waktu itu diceritain yang orang Texas. Iya, jadi Hawk juga, jadi mentorku Maxi dan Hawk kalau untuk smoke itu. Hawk tuh bener-bener kayak bapak lah, figur bapak buat kita. Kayak sekarang kalau kita WhatsApp juga manggilnya hi dad gitu. Oke. Jadi dia bener-bener datang. Support kita, terus kita juga punya teman-teman yang selalu support, tapi ya fun sih. Itu event pertama yang awalnya yang tadinya aduh gila nih pertama kalinya sendiri, pertama kalinya ada di flyer sendiri gitu loh. Itu gimana sih lu angkut ininya? Iya dong. Iya, wow, gila ribet ya. Ini udah kemana-mana nih jalan-jalan, naik pick up turun pick up. Ubud, Canggu, Seminyak. Iya. Terus di sini juga, jadi whenever kalau misalnya mau ada event terus mereka bawa smoker lu gitu ya udah tenteng aja udah. Iya, dan itu juga tenteng naik pick up ya. Dan itu juga ada ceritanya sendiri kan yang waktu kita udah bahas gitu. What a beautiful story that is. Yes. Iya. Terus sampai ke Pothead gimana ceritanya? Ceritanya ini ngamuk nih. Ceritanya bakal ngamuk. Nih cerita sejujur-jujurnya nih ya. Iya.
Oke, jadi kita ditawarin nih sama Chef Wayan pertamanya. Yuk ngerasa yuk Sunset Park gitu. Pertama pas gue diajakin yang pertama gue bilang enggak malu. Ya gue terus terang aja gue bukan chef gitu loh. Gue pitmaster. Background gue sales, orang revenue, orang PR gitu kan. All of a sudden oh iya Sunset Park gitu loh yang masuk ke sana kan yang besar-besar lah yang orang-orang emang udah tahu gitu. Betul. Terus kita meeting segala macam dan ini cerita benernya nih. Oh. Iya, nggak tahu sih gue. Nggak apa-apa. Dia ikut meeting nih sama gue kan, karena meetingnya masih sebulan sebelumnya. Oke. Kalau begitu aku bisa minta libur nih buat temenin kamu. Aku bikinin menu. Oh siap gitu kan. Bikin menu dengan menunya Maxi ya yang ya 1 plate 8 komponen. Ya. Bikin. 1 minggu sebelum acara dia pulang kerja, kayaknya aku nggak bisa dateng deh. Gue cuman freeze dan tapi nanti semuanya aku siapin, aku bantuin prepnya. Iya tapi kan aku bukan chef, aku maksudnya bukan aku nggak percaya diri, cuman kan ini menunya. Iya gitu. Menunya dia. Iya. Gitu. Jadi ya kalau di Sunset Park itu restoran-restoran yang datang itu bawa ya at least 4-5 staff. Gua datang sama ada Willy nih situ. Oke. Cuman gitu, chef, I'm ready. Apa yang kalian jual di situ dulu? Kita jual terong balado, singkong goreng sambal roa, octopus, brisket of course. Ya. Sama ayam bakar. Ya. Jadi waktu itu kan udah pas lagi bikin menu nih, gue bikin gokil lah. Gitu kan ya gitu. Iya dong, udah ada platform sekeren itu gitu. Merasa di Potato Head, ayolah bikin lah. Jadi kapan lagi kan warung ke Potato Head nih. Betul. Jadi bikin kayak buat kudapannya tuh kita cemilannya tuh pakai singkong goreng sambal roa kan. Jadi inspired sama kalau dulu sih bokap soalnya singkong rebus makan pakai sambal roa. Bikin oke. Nanti aku bikinnya nih pakai corn dust. Corn dust. Aku dehydrate dulu ini segala macam lah. Yes, chef. Dia kerja gue jadi dust. Tapi tadi kan gue baru podcast sama Chef Wayan. Terus habis itu kita diajak tour Sunset Park gitu kan. Dan dia speak very highly of you, Sivi. Dia bilang gila, I can see waktu event ternyata lebih dari ekspektasi yang datang, katanya ramai banget. Iya, ramai banget. Ya kan, terus jadi dia lihat lu di kitchen udah kelimpungan katanya, tapi you still hold your own gitu loh. Jangankan yang bukan chef, kalau yang banyak chef pertanyaan udah ada yang kayak keluar nangis dulu di dalam walk-in chiller. Gue masih yang Chef Wayan di depan di pas ready. Oke. Doket derut. Mampus. Oke. Fokus gitu. Ya lancar sih, cuman bener-bener selesai event itu pulang tuh kayak mimpi banget. Bener-bener kayak mimpi banget karena gue berasa naik kelas, Gue berasa naik kelas. Gak ada Maxi di situ. Gue bisa jalanin semuanya dan gila, Potato Head gitu. Mantap. Iyalah, jadi, gila. Pas hari itu banyak yang chef keren-keren belum pernah diajak loh ke Potato Head loh. 800 packs ya. Iya karena pas lagi rame-ramenya itu. 800 packs. 800 packs yang datang ke acara Sunset Park gitu kan. Gila, udah kayak function. Iya pas kebetulan lagi ada siapalah DJ terkenal itulah. Oke. Wow, my God, congratulations. Thank you. Dan lu waktu kerja worry gak lagi servis lu? Iya dia nge-WhatsApp mulu ya, gue mana pegang handphone ya. Gimana gitu kan. Ya gue balas sudah agak-agak slow, udah izin sama Chef Wayan, Chef boleh keluar bentar, udah. Aku kasih tau dia all good. Yeah. Are you worried? Maksudnya dalam artian gue lebih ngerasa gue ngerasa feel guilty sih. I mean like we can do this together gitu kan. On that event we will be together then everything will be good gitu kan. Terus gue harus drop the news kalau gue gak bisa di situ. Yang ya sebenarnya kayak Vivi piece off. Oh gitu sempat argumen gitu. Bener. Soalnya dia ngejelasin dia nanti gampang ini dengan semua
Methodology Kitchen. Blanche. Gue bilang, biasa aja dong ngomongnya, gue gak ngerti. Tapi karena dia merasa bersalah, jadi dia diam aja. Jadi gue gak dilawan. Aku bukan chef tahu. Ajarin pelan-pelan. Jadi kan kalau misalnya kayak waktu di octopus dish-nya kita kan, oke, kita cook octopusnya dulu, kita kan 2 times cook. Jadi kan cook dulu, abis itu ntar kita di char grill, terus pakai nori, tomato marmalade. Wah, apa itu marmalade? Tomato marmalade. How the fuck? gitu kan ya udah pokoknya abis itu pakai nori crumble segala macam, pakai kemangi, terus pas di ayamnya tuh gue pengen bikin kayak sebenarnya konsepnya kayak sate ayam. Jadi itu kita ungkep dulu tuh bagian legnya, kita serve-nya pakai tauco mayo, tauco emulsion sama peanut sauce, terus sama cilok gitu kan. Itu kan udah banyak komponen segala macam, sama pickle ya, sama pickle kayak gitu kan ya. Jadi pas waktu itu ya, pas gue ngabis dari situ sih ya, gue sih yakin itu lebih, ya ada worry-nya juga. Gue bukan worry-nya itu bakal fucked up, enggak. Gue worry-nya, aduh gue dimaafin kan ya. Ya itu kasus begini nih, makanya bini gue gak gue ajarin masak. Tapi setelah that event pasti kayak orang lebih tahu lu dong sekarang, kayak orang lebih tahu lu Riung Rasa ini tempat lu gitu kan. Kapan pop-up di Jakarta jadinya nih? Iya, doain dah, semoga tahun ini ada kesempatan dah. Oke. Next question yang gue mau tanya itu, lu nggak perlu aman, nyemprot. Oke. Ada Willy datang. Oke. Next question yang gue mau nanya, kayak kalau kalian lihat, kalau gue lihat nih lu berdua kan sekarang kayak kerja bareng gitu kan, kerja bareng, which itu many of kayak cita-cita banyak orang gitu loh, punya tempat restoran, bikin makanan enak, suami istri gitu kan. Tapi kan tidak semudah itu. Ferguson. Iya, tidak semudah itu Ferguson. True. Ya tadi aja kasusnya begini saat masih kerja dua-duanya. Terus habis itu how do you balance kayak work and family? Gitu, dengan lu di sini, Maxi kerja gitu. Terus ada keluarga juga gitu kan. How do you balance all that? Awalnya ini udah, maksudnya kejadiannya kira-kira belum akhir tahun kemarin sih, mungkin September Oktober gitu, itu udah mulai kayak kita drain yang benar-benar gila, capek banget gitu ya. It is draining, F&B life tuh draining. Ya gue duduk sama Maxi lah, bilang kayaknya kita sudah mulai, ya kita atur schedule, jadi di mana ada kita punya waktu buat bisa, let's say kalau dia masuknya agak siang, pagi kita bisa breakfast. Kalau kita lagi nganterin anak sekolah ya quality time-nya di situ, atau pulang sekolah kita bisa lunch kemana. Kalau pas liburnya bareng, kayak sekarang nih dia lagi misalnya libur minggu, biasanya kita keluar kemana bertiga gitu. Oke. Wah, terus gue datang lagi jadi nggak Iya, keren ya. Iya, yang gue kepikiran ini ya, kalau gue di posisi kalian gitu ya, gue biasanya kan ya kerja stres, biarpun dia passion masak apa, still work is work gitu kan. Lo looking forward to go home to your wife untuk kayak cerita what's going on in work, dan terus abis itu kalau si Michelle abis itu cerita lagi, oh iya gua tadi lagi servis begini juga, itu kagak pecah banget. Dulu sih emang kita suka kayak gitu ya. Maksudnya gue kebanyakan suka bawa all my challenge or problem itu di tempat kerja bawa ke rumah. Tapi kan lama-lama gak healthy juga gitu kan. Jadi udah times buat istirahat. Seharusnya lu spend with your family, lu ngapain ngomongin kerjaan lagi. Dulu tuh intens, ngomong soal gitu, jadi lama-lama membosankan kan. Membosankan, jadi gak sehat. Kalau kita sekarang sih lagi paling kalau misalnya pulang kerja ya Vivi houseworks gitu kan, atau ada cerita ya terus Vivi juga kasih tahu apa yang ada di warung gimana.
paling 10 minutes 15 minutes gitu. Sambil makan malam. Makan malam kita jam 1. Ajaib memang, jam 1 pagi makan malam. Ya itu kalau laki bini kerja di F&B. Iya. Jadi ya kayak gitu, kalau misalnya karena kalau misalnya lagi berdua atau lagi ngantar EO buat sekolah, atau pas lagi libur kita ya brainstorming buat bisnis atau untuk menu ya, we'll talk about it, tapi jangan sampai itu menjadi sebuah hal yang memberatkan, jadi stres ya. Jadi omongan santai aja, coba bikin ini coba. Karena kebanyakan di Riung Rasa tuh all the menu itu Vivi yang come up from her brain gitu kan. Terus ya udah kita coba bikin trial gitu. Oke. Where do you get your inspiration, Vi? Untuk new menu? Jadi malam tuh aku seneng banget lihat-lihat, I don't know, resep or Pinterest, apapun gitu loh. Dan ini udah dari dulu sebelum buka warung. Waktu zaman kita masih jualan lunchbox itu, Maxi eksekusi menunya dari gua. Gitu. Jadi hari Jumat itu untuk minggu depannya gue udah, minggu depan ini. Oh ini masih bakar itu? Iya. Yes. Tuh guys. Maxi ternyata cook. Chefnya Vivi. Gue cook helper. Terus? Ya gitu. Cuman sekarang gue sering banget lah lihat kalau misalnya ada yang gue nggak ngerti ya gue nanya, bikin ini gimana sih? Bikin ini gimana sih gitu. Kadang dia menjerumuskan sih. Maksudnya gue kan expect-nya, laki gue chef gitu kan. Dikasih lah gitu. Resep apa gitu. Kalau bikin, let's say, bikin acar, takarannya gimana? Kalau aku gak punya takaran, pokoknya ini. Oh, udah. Akhirnya aku bikin sendiri, gue bikin sendiri. Cowboy. Jadi kalau misalnya bikin ini, oke, pokoknya ada cuka, air, gula, garam. Ya, ini takaran berapa? Ya nggak tahu, aku juga nggak pernah bikin pakai takaran. Jadi gue nyoba sendiri, nanti habis sudah jadi, oh ternyata benar gitu. Ya udah, jadi gue memang banyak explore sendiri sih. Oke, explore sendiri. Let's talk about plus minus. Suami istri kerja di industri yang sama seperti kalian. Positifnya apa dulu? Kok langsung diem sih, kayak gak ada positifnya gini ya? Oke, negatifnya? Negatifnya sebentar ambil buku. Positifnya apa ya? Mungkin sekarang lebih, kalau kita ngobrol tuh ya bukan dulu gak nyambung. Cuman sekarang tuh kita lingkungannya teman-teman sama gitu kan. Terus kalau ngomongin makanan atau menu atau resep ya aku sedikit nyambung. banyak mengerti gitu, yang kayak gitu. Ya negatif sih mungkin lebih ke waktu ya. Waktu bareng tuh kurang, karena terus terang dulu kita sering banget ya, kayak tadi on the way kesini aja gila kayaknya udah lama banget ya kita gak ke pantai ya. Gue makin bersalah lagi gue. Gue mau bakar rokok aja deh gue. Skut aja. Gitu. Cuman ya makin kesini makin ya memang sudah ada yang harus dikorbankan lah. Maksudnya life is different than before. Yes, gitu loh. ada sacrifice. Kalau lu Chef Maxi? Ya gak, hampir sama sih, maksudnya sama kayak Vivi. Maksudnya dalam di F&B of course waktu buat kebersamaan bukan agak sih, emang agak akan jauh lebih berkurang. Tapi emang kita gede berkembangnya itu kan di dunia hospitality. Vivi juga backgroundnya dari hospitality, dari hotel gitu kan. Waktu dia di Dubai bareng sama gue juga, we barely see each other. Even though we live in the same roof, husband and wife ya. Gue baru pulang nyampe rumah jam 3 pagi, dia udah tidur. Dia harus berangkat jam 6:30 pagi, gue masih tidur. Iya. Ya udah kebiasaan seperti itu sih dulu. Kadang kita freaking workaholic dulu. Which is that's a good thing. Ya. Kalau gue lagi nih, mau nanya nih gue ya. Luffy, waktu lu jadi operation juga, dan lu tahu lebih dapat gitu pressure sebagai seorang chef gitu, and embel-embel that comes with it, lu lebih respect gak sama Maxi? Kayak ternyata makanya Maxi ini begini orangnya gitu atau apa? Ada rasa itunya? Lebih respect gitu maksudnya? Iya gak, lebih ngerti, ternyata jadi chef tuh susahnya ini. Jelas. Gitu tuh. Jelas. Jelas banget, karena berasa banget gitu kan yang
Ya kalau gue sih di sini pressure-nya kan kayak kalau pas lagi sendiri ngerjain sendiri yang panas berdiri terus kayak gitu. Ya yang paling gue mengerti sih mengapa chef cepat emosi. Iya. Karena Maksud emosi itu gue tadi tidak stabil. Semenjak gue kerja di dapur emosi gue tidak stabil. Oh my god, yes. Itu true. Dan lu juga ya lu mah pasti udah. Dia mah udah, gue gak usah tanya. Dia udah kayak I'm so proud of Vivi lo gitu-gitu. Ya iyalah dia yang bikin menunya. Bokar semuanya. Oke. Gila seru banget. I'm so glad kita bisa podcast di Riung Rasa sih. Wih, kita seneng banget loh kalian datang. Akhirnya. Next mungkin ada project apa ke depannya yang mau di sounding sebelum kita close podcast? Project sih enggak ya, kalau something new enggak, cuman collaboration kita masih akan berlanjut, going on. Kita juga ada beberapa bulan depan, tapi kita belum bisa spill karena memang masih on discussion. Betul. Seperti itu. Kalau lu mau nanya goal gua di 2022 sih, lebih ke yaitu balance. Work-life balance? Work-life balance. Oke. Gue sekarang journaling. Journaling. I'm doing journaling. Wow. Karena aku bilang sama dia, 2021 gue merasa gue abusive sama diri gue sendiri. In terms of gue gak mikirin gue capek, gue gak mikirin apa. Pokoknya riung rasa. Oh my god, that's so true kalau lu kerja di F&B gitu. Betul. Oh my god. Dan gue jadi kayak merasa kayak apa-apa tuh selalu terburu-buru. Padahal sebenarnya enggak. Karena emosi lu gak stabil aja gitu. Jadi tahun ini tuh gue benar-benar gue journaling sampai sekarang ya masih bertahan lah. Gitu. How does it help journaling? It helps a lot ternyata. How? Enggak, karena gue berasa itu jujur aja dari tahun lalu. Di journaling itu setiap hari gue tulis things that I'm grateful for. Oke. Itu adalah small things yang kita sebenarnya nggak pernah sadarin. Jadi dari situ tuh kita bisa ngelihat kayak yang ternyata banyak ya hari ini is not bad at all. Kayak gitu. Jadi gue berusaha seperti itu. Terus gue berusaha nggak rush. Dalam artian misalnya nih hari ini gue harus bikin sambal 4. Nah dulu kalau misalnya ternyata gue cuma bikin 3 padahal mah bikin yang satunya lagi besok juga nggak apa-apa. Emosi gue. Goal gue kan 4 gitu loh. Sekarang enggak, gue udah oke, sepertinya waktu gak cukup. Gue bikin 2 hari ini, sisanya besok. Oh my god. Membantu banget. Itu very relate to me soalnya. Lebih appreciate yourself lah. Gue merasa lebih calm. Lebih calm. Oke. Iya gue berasa itu tuh and it constantly gitu loh. Gue jadi kayak worry yang berlebihan. Iya. Itu sih gue rasain banget di podcast sih. Contoh kayak waktu ini kan kita lagi Bali trip nih. Kayak gue mikirin tuh, gue very concern ini di Bali gimana nih operationnya. Kita belum pernah ke sendiri gitu, keluar as a team. Terus podcast di luar di tempatnya kita gak tahu gimana. Terus akhirnya gue tanyain itu kayak ini 2 nih produser videographer gue. Ini udah aman belum? Ini udah aman. Ntar ini pastiin rapi ya. Ntar shootnya lightingnya gimana, pastiin gitu segala macam. Rundownnya mana. And worried gitu, even sampai hari sebelum podcast kayak ya kemarin malam ya gue gila worry gimana nih Riung Rasa ya, lightnya bagaimana nanti di sana, soundnya bagaimana, flownya gimana. Ternyata everything is fine. Iya. Terus malah yang kayak anjing ngapain gue worry gitu ya. Gitu sih. Itu stres yang kita nggak sadarin sih. Jadi emang ya gue ngerasa kayak setahun kemarin itu event 19 dan half of it gue sendiri. Jadi gue bener-bener yang ada yang di bulan November akhir sampai Desember like every week. Nice. Iya tapi ya again itunya. Iya gitu. Jadi gue bener-bener yang sampai pada poin yang dulu tuh awal-awal tuh misalnya nih kalau libur, gara-gara lu libur cuma sehari kan. Gue pengen ke mall, gue pengen nonton, gue pengen makan enak, gue pengen ini. Sampai waktu tuh gak cukup. Iya. Lu kecewa dah malam. Tadinya gue mau makan kesini gak jadi. Kalau sekarang gak, gue mau tidur di rumah juga gak apa-apa. Gue happy. Mau cuma nonton Netflix juga ya gue happy gitu udah. Gue berusaha kayak gitu sekarang. Karena saking brutalnya di end of last year tuh ya sampai gue bilang sih sama dia break lah gitu loh. 2 minggu segala macam gitu kan. Ya Vivi juga bilang aduh
otakku buntu nih, soalnya kan harus mikirin konten di sosial media, new menu, terus harus betulin apa di warung, belum lagi di rumah ngurusin ibu rumah tangga lah. Segala macam gitu kan. I think you need a break gitu kan. Yep. Tapi kan gue gak bisa yang maksa gitu kan. Karena ya kalau misalnya itu bentar jadi berantem ntar gitu. Ya udah oke gitu. Lu emangnya break gitu. Now gitu kan. Dulu gue pernah dibilang sama mentor gue kayak waktu gue lagi ya burnout lah. Udah mau burnout nih, mau mikirin menu udah mentok gitu loh. Biasanya lancar-lancar aja, ini mentok banget. Kerjaan juga jadi gak maksimal. Mau istirahat, kepikiran juga. Terus kayak break kan. Terus kayak gak bisa chef, ini gak bisa break. Terus mentor gue bilang, most of the time kalau lu lagi break, you'll learn something more than you're in the kitchen. Dia bilang gitu. Terus ya oke, ya udah gue keluar. Dan ternyata banyak juga hal yang bisa dipelajarin tentang F&B operation. Atau tentang kitchen, ya di luar kitchen, nggak harus di depan kompor gitu loh. Kalau mau belajar masak gitu loh. Benar. Yes. Kalau target ke depannya apa sih? Gue target ke depannya. Kita udah tahu sih. Gak usah di spill sih. Ya pasti sih mau yang terus ngembangin Riung Rasa. Sama dibawa ke dalam doa ya. Dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Amin. Well, oke, guys. Ini tinggal ayamnya doang yang belum di showing ya. Tapi karena belum jadi, nanti teman-teman dari F&B akan datang ke sini dan kita akan makan bareng ayamnya hopefully. And so thank you very much. Thank you so very much. Of you. Kita yang thank you akhirnya dikunjungin ke sini. Gila. Gokil. You're a wonderful couple. Semoga sukses dan sehat selalu. Riung Rasa. Amin. Dan please di Jakarta, let's do it. Tahun ini lah ya. Amin. Oke, guys. Thank you very much buat yang udah nonton dan udah dengerin podcast kita kali ini. Udah selesai ya, gua tepati ya janji gua kayak ini. Thank you very much buat yang udah support semua tim dan semua perusahaan restoran, teman-teman yang udah bantu kita selama kita di Bali. We cannot do this without you. Dan juga semoga bisnis kalian sukses semuanya. Amin. Sehat selalu. Amin. Oke. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita juga ada di YouTube. Selain di YouTube, kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Buat free updates, check out social media di Ray Jensen Radio. Yup. Maximilian 14 Yes. IG-nya. And only V, the real chef of Riung Rasa. The Lady Pitmaster of Indonesia. Lady Pitmaster of Indonesia. Tunggu konten-konten dan promo maksudnya program-program menarik dari Riung Rasa, dan check out alamatnya ada di alamat Riung Rasa. Ada di Puri Gading di Jimbaran. Yes, Puri Garden Gading. 77. Garden 77. Okay. Thank you very much. We'll see you next time. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Thank you guys. Thank you. Thank you. Wih. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.